Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh tentang bangun ruang sisi datar. Beberapa contoh bangun ruang sisi datar yang dikenal diantaranya adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kubus, unsur-unsur kubus, dan jaring-jaring kubus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai benda-benda di sekeliling kita yang menyerupai kubus. Contoh, kardus box, di mana box berbentuk kotak dibuat dari kardus atau kertas. Kemudian contoh berikutnya adalah dadu. Dadu yang biasa kita mainkan waktu kecil ya, memainkan ular tangga atau bermain monopoli. Perhatikan gambar bangun berikut ini. Ini adalah suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita akan belajar mana yang rusuk bidang, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal kubus. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari berikut ini. Untuk memahami bidang sisi suatu kubus, perhatikan dinding yang membatasi ruang kelas kalian. Hitunglah ada berapa dinding. Misalkan kita berada di dalam suatu ruangan kelas. Ruangan kelas kita berbentuk kubus, di mana kita menghadap suatu sisi depan atau sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi atas, dan sisi bagian bawah. Jika ruang kelas kita bentuknya kubus dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H, maka bidang atas E, F, G, H, bidang bawah bidang A, B, C, D, bidang sebelah kiri bidang A, D, H, E, bidang sebelah kanan B, C, G, F, bidang belakang D, C, G, H, dan bidang depan A, B, F, E. Sehingga bidang sisi kubus adalah bidang yang membatasi bagian kubus. Selanjutnya, untuk memahami rusuk suatu kubus, perhatikan sudut ruang kelas kalian masing-masing. Ada dua bidang, A, B, F, E, dan bidang B, C, G, F. Ini berpotongan di suatu rusuk FB yang ditandai dengan tanda merah. FB, perpotongan antara bidang sisi yang berdekatan disebut dengan rusuk. Selanjutnya, perhatikan pojok atas ruang kelas kalian masing-masing. Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk FB. Di mana ketika rusuk AB, BC, dan FB itu berpotongan atau bertemu di salah satu titik, namanya titik B. Sehingga titik pertemuan antara rusuk-rusuk kubus disebut dengan titik sudut. Selanjutnya kita akan memahami diagonal bidang pada kubus. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ada bidang ABFE. Kita ambil sisi atau bidang ABFE, di mana sisi ABFE mempunyai dua diagonal, yaitu AF dan BE. Ditandai dengan rusuk AF berwarna merah ya, memiliki dua diagonal. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Karena satu sisi memiliki dua diagonal bidang, maka kubus memiliki 12 diagonal bidang. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Dalam sebuah kubus, terdapat ruas garis AG, ruas garis HB, ruas garis EC, dan ruas garis FD.
Disebut apakah keempat ruas garis tersebut? Ruas garis AG, HB, EC, dan FD disebut dengan diagonal ruang kubus. Selanjutnya adalah kita akan mengamati tampilan berikut ini. Suatu kubus terdapat beberapa bidang ya, beberapa bidang diantaranya bidang A, B, G, H. Kemudian bidang C, D, E, F. Bidang B, C, H, E. Bidang B, F, H, D. Bidang A, C, G, E. Bidang A, D, G, F. Disebut apakah bidang-bidang tersebut? Keenam bidang sisi tersebut dinamakan bidang diagonal. Latihan soal. Perhatikan gambar dan jawablah soal-soal berikut ini. Salah satu rusuk kubus adalah mana di antara 4 pilihan ini, mana yang merupakan satu rusuk? Yang merupakan salah satu rusuk. Yang betul adalah SR. Soal yang kedua, perhatikan gambar kubus berikut. Bidang sisi kubus yang sejajar dengan bidang PQUT adalah, ada bidang PQUT. PQUT itu sejajar dengan bidang yang mana? Apakah sejajar dengan PQRS atau bidang TUVW atau bidang RSWV? Ya, kita amati seksama ya. Bidang PQUT itu sejajar dengan, ya benar ya, PQUT sejajar dengan bidang RSWV. Soal nomor 3. Salah satu bidang diagonal kubus PQRSTUVW adalah salah satu bidang diagonal kubus. Bidang diagonal apakah PQRS, RSWV, TUVW, RSTU? Bidang diagonal berarti bidang sisinya itu membentuk suatu diagonal. Berarti yang benar adalah RSTU. Selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Coba kalian nanti buat ya jaring-jaring kubus yang lain. Ini contohnya ada satu jaring-jaring kubus. Nanti kalian buat ya, kalian buat ada berapa jaring-jaring kubus yang bisa dibuat ya. Nah, dari pelajaran jaring-jaring kubus itu nanti kita bisa pikirkan selanjutnya bagaimana cara untuk menentukan luas dari bangun kubus. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, beberapa hal yang perlu dicatat adalah, yang pertama, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi persegi yang kongruen. Adapun unsur-unsur kubus yaitu bidang, darusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Demikian anakku sekalian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.